Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bobom di siaran Solata BM2 Apologet. Aduh, Pak Bobom kaku 3 ini. Ya sabar ya, salah makeup. Ya. Halo. Ya, pertama-tama Pak Bobom salam-salam dulu ya buat Pak Baktiar. Gak tahu di mana nih Pak Baktiar ini ya. Terus Pak Charlie. Nah, Sinaga. Nah, terus apa lagi ya? Tadi ya, ada baru masuk ya. Nah, Bu Titi, Siti Jowati, Shalom Pak Bombong. Nah, terus siapa ini? Ricky Rustan, Shalom. Nah, terus berkati. Dan teman-teman semua yang ada di Amerika Serikat, aduh putih ya muka Pak Bombong ya, sorry ya, cepat-cepat berbanding ya, buru-buru ya. Aduh, kayak baby, anak-anak bayi. Terus siapa ya? Lupa ya? Ya, Ibu Meta, Ibu Ika di Amerika Serikat, Pak Raja Daud. Terus siapa ya? Ya, Ibu Elita. Nah, terus di Swedia, Ibu Budi Hartiningsih. Bu, kabarnya gimana Bu? Udah ada kabar ini. Nah, terus siapa ya? Ibu Ellen di mewakili di Hong Kong. Ibu Nina, nah, selalu menyanyi ya. Ya, di Taiwan. Nah, terus ada di Macau, Ibu Vicky. Terus Ibu Federica, Pak John Edward, Pak Charlie, Pak Julius, Ibu Heni, Pak Franciscus Kiatma, Ibu Ria, Pak Sinaga Kastiman, Pak Imade, Pak Otowong, foto ya, Pak Otowong itu orang baik ya. Dia selalu bilang Pak Bobom. Nah, terus Pak Santoso, Pak Sibarani, Pak Siagian, Semanung Kalit, Simamora, program Simamora, terus Bu Titi, Siti Jowati, Pak Binsar Segala, terus Gatuso, Sabto, semua teman-teman semua di link. Nah, salam-salam buat yang di Malaysia, Ibu Nakayama dan Pak Maulan, Ibu Nina, terus Ibu siapa ya, Since atau apa ya, di Belanda ya, yang di Belanda, Italia, terus Pak Julius, ada di Irlandia, apa lagi? Nah, teman-teman semua yang ada di Swedia, Prancis, ada Opung di Prancis lagi panen ubinya. Atau ubinya tumbuh nggak ya? Sebesar ya? Terus di Denmark, Ukraina, Irlandia, Luxembourg, Jerman, Norwegia, Selandia Baru, Austria, Australia, Timur Leste, Malaysia, ayo sudah. Singapura, belum ada ya, saya lupa namanya ya, Singapura ya, siapa ya? Shalom, Pak Made, terus berkati selesai pulang kerja ya, Pak Made ya. Terus siapa ini? Filipina, Macau, Taiwan, Hong Kong, Brunei, Jepang, Uni Emirat Arab, ya Thailand, macam-macam ya. Korea Selatan, Hario. Oke, malam hari ini Pak Bobom akan, terima kasih semua ya. Sebelum ini Pak Bobom akan membawa judul malam hari ini yang lagi dikejar-kejar ya dari teman-teman kita yang nggak ngerti ya. Abdul, jangan bersaksi dusta tentang Tuhan Yesus ya. Kalau Anda tidak tahu, jangan bersaksi dusta. Anda karang-karang pakai otak Anda ya. Orang aja ngerti, sudah lah Pak Bobom khotbah ya. Kalau nggak ngerti nggak usah. Oke? Dan semua teman-teman, kami ada kabar gembira. Sebentar Pak, iya saya kirim dulu link ya teman-teman yang menunggu ya. Saya kirim link ke Pak Reinhard dulu ya.
Bentar ya. Ada kesaksian sebentar Pak Reinhard, masuk dulu Pak ya. Reinhard. Kesaksian, ibu sudah mulai sehat. Sudah mulai bicara. Sudah bicara. Haleluya. Yesus dahsyat ya. Bukan karena Pak Bobom, karena Tuhan Yesus dan semua teman-teman kita berdoa ya. Kasih penguatan biar Bapak kuat dan ibu sudah mulai sembuh. Haleluya. Siapa yang telepon? Oh iya. Oke, seperti biasa, sebelum kita membaca sama-sama, membaca sebagian firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus biar kita semua anak-anak Tuhan menerima dengan sukacita, penuh damai dan berkat berlimpah-limpah, kebahagiaan, sukacita pada kita anak-anak Tuhan yang hafal firman Tuhan. Aduh, kayak bedak banyak ya, enggak ini. Ya udah, haleluya. Mulai muncul ya, Pak Bobom punya ini ya. Nah, maaf ya, Pak Bobom begitu jadi. Oke, haleluya, kita bersatu dulu. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, kami tidak henti-hentinya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan rendah hati. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dari malam hingga pagi hari, Engkau telah menjaga kami, memberikan kami kesehatan, perlindungan, umur panjang, berkat segalanya Engkau berikan kepada kami. Hingga kami boleh bangun di pagi hari tanpa kekurangan satupun, Engkau memberikan kami kekuatan, hingga kami boleh pergi, melangkahkan kaki kami ke tempat kerja kami Tuhan, sesuai apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, Engkau berkati keluarga kami, istri kami, anak-anak kami atau suami kami, opa, oma, cucu, Engkau berkati kami semua Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang sudah melangkah keluar bekerja, dan ada yang sudah pulang, Engkau berkati mereka. Dan yang belum pulang Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan. Terlebih-lebih anak-anak-Mu yang lagi sekarang menonton siaran Sholat Taben 2 ini Tuhan. Bapa, Kau berkati pekerjaan kami, baik itu sebagai TNI Polri, pegawai swasta, pegawai negeri, baik itu kami sebagai dokter, suster, bidan, pengusaha, pedagang, pegawai pemerintahan, guru, petani, nelayan, pekerja apapun, ojek, supir bajai, becak, apapun pekerjaan kami, penjual di pasar hingga tukang sapu, cleaning service Tuhan, Engkau berkati kami dalam kehidupan kami. Penuhi kami Tuhan dengan berkat yang Engkau janjikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Berkat kehidupan yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami selalu berterima kasih, Kau selalu memberikan kami kesehatan, umur panjang Tuhan, hingga kami boleh bernapas hingga saat ini, memuji dan memuliakan nama-Mu di surga Bapa. Bapa, kami telah mendengarkan kabar dari Bapak Reinhard Barpaung Tuhan. Kau berkati dia, istri terkasih Yanti, Simorangkil, Bapak, yang mana keadaannya sudah mulai membaik, yang mana Engkau telah titipkan tim dokter untuk menangani ibu terkasih, dengan lawatan-Mu Tuhan, ibu sudah mulai berbicara. Ini suatu mujizat bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau oleh Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya mujizat dari 2000 tahun yang lalu Tuhan hingga saat ini masih ada Tuhan. Kami anak-anak-Mu yakin dan percaya Engkau Tuhan yang selalu melihat anak-anak-Mu, yang selalu berseru kepada-Mu Tuhan, sesuai janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu datang dengan rendah hati Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami Tuhan. Seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terlebih-lebih Engkau Tuhan. Kami hanya manusia, terbuat dari tanah liat. Untuk itu Tuhan, ubahlah kami sesuai keinginan-Mu Tuhan. Biarlah tanah liat ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami semua mau merendahkan diri dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang di malam hari ini, yang mendengar secara langsung maupun secara ulang Tuhan. Tuhan, yang anak-anak-Mu yang lagi terbaring tubuh lemah, di rumah maupun di rumah sakit, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Engkau sembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan di malam hari ini,
Yang bagi sakit silakan pegang dada kalian. Yang pegang di bagian mana yang kalian merasa sakit silakan pegang. Dan berseru meminta kepada Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus. Anak-anak yang malam hari ini yang mendengarkan, berserulah kepada Tuhan Yesus. Maka engkau akan dijamah dengan kuasa bilur-bilurnya, kuasa Roh Kudusnya. Anak-anak Tuhan, saya yakin dan percaya kalian telah sembuh dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Bapak telah mendengarkan doa kami semua. Kami yakin dan percaya. Di mana 2-3 orang berkumpul di situ engkau ada. Kau berkata dalam Yohanes 14:14, jikalau aku meminta dengan menyebut namamu, engkau akan pasti melakukannya. Kami percaya Tuhan, mujizat hari ini terjadi bagi kami, anak-anakmu yang percaya yang berseru kepadamu. Bapa, kami juga memohon padamu Tuhan. Anak-anak yang hari ini yatim piatu, mama ibu-ibu janda yang sudah tua lenta, yang tidak bisa mencari lagi pengharapan, yang hanya mengharapkan belas kasihan. Tuhan, engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan berkat sesuai apa yang kami engkau berikan Tuhan. Hidup kami di dunia hanya sementara Tuhan. Berkati kami semua anak-anakmu yang berseru kepadamu. Terlebih-lebih Tuhan engkau berkati kami semua ini Tuhan. Pada waktu kami memberitakan firman kebenaran-Mu, biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan kami menabur secara benih rohani kepada anak-anak yang haus akan firman-Mu. Biarlah telinga yang keras akan terbuka mendengarkan firman kebenaran. Kami percaya Tuhan, dengan jamaah-Mu Roh Kudus-Mu Tuhan, anak-anak yang di malam hari ini mendengarkan firman kebenaran-Mu, hati mereka akan terbuka dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba-Mu percaya dalam nama Yesus, saat ketika ini juga Tuhan, mujizat-Mu akan terjadi. Setelah hamba-Mu khotbah, hamba-Mu akan dan teman-teman kami akan berdiskusi tentang firman kebenaran-Mu. Kami akan bercerita tentang kebesaran-Mu Tuhan. Mereka akan bersaksi dan mereka akan bertobat dan mereka akan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya, Tuhan dan Juru Selamat. Kami akan mendengarkan sukacita di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, banyak jamahan Roh Kudus di negeri kami ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa kepada Bapak pemimpin negara kami ini Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, beserta dengan staf, menteri-menteri dan wakil presiden dan semuanya Tuhan. Mulai aparatur dari pusat hingga ke daerah, Tuhan Yesus memberkati. Berkatilah negara kami ini Tuhan. Negara tercinta kami ini Indonesia Tuhan. Persatukan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Bapa, biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan kami boleh menerima dengan penuh sukacita. Kami siap menerima firman kebenaran-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang hidup. Dan Bapak berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati kami Tuhan. Siaran jaringan internet Kau berkati. Bapak Engkau berkati tangan-tangan yang telah membantu pelayanan Solata BM2. Berkati mereka Tuhan. Kau ganti bertingkat-tingkat berlipat-lipat kepada saudara kami yang membantu dalam pelayanan. Baik itu yang mendengar secara langsung mendukung siaran ini Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Hamba-Mu percaya. Kami semua anak-anak yang mendengar haus akan firman-Mu. Kami semua diberkati oleh-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. 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 Tuhan Yesus dahsyat. Oke. Malam ini Pak Bom Bom akan membawakan renungan firman Tuhan. Abdul, jangan bersaksi dusta tentang Tuhan Yesus. Hanya anak-anak Kristen, hanya anak-anak Tuhan yang mengenal
bapaknya. Contoh, rambut saya kayak ini, salah. Jangan sampai botak lagi. Hanya anak-anak Tuhan. Anak hanya bisa mengenal Bapa. Tidak mungkin anak tetangga mengerti keadaan kita dalam rumah. Ya. Pak Bomo malam hari ini, sebelum berbicara mengenai siapa anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan, Pak Bomo terlebih dahulu harus menjelaskan Abdul, orang Kristen yang tidak mengerti dan orang-orang yang tidak punya kapasitas berbicara tentang Tuhan Yesus, mengarang-ngarang cerita, hanya memojok-mojokkan, tidak mengenal, hanya bicara Alkitab separuh-separuh. Itu yang namanya dul. Mustahil seorang yang bersaksi di secara hukum dalam dunia, kalau dia mau bersaksi tanpa melihat. Mustahil kalau orang ada saksi kunci, dia sudah rekam kesaksiannya. Ingat ya, rekam. Baru dia bersaksi, meskipun dia tidak melihat. Tapi dia bersaksi, ada punya shootingan. Dia bersaksi bahwa orang yang bersaksi ini melakukan ini. Tidak mungkin saksinya palsu. Mustahil. Ya pakai kata mustahil lah. Nanti dibilang pakai bahasa Arab. Tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ya. Orang yang tidak mengenal Yesus mau bersaksi bahwa Yesus itu yang tidak mungkin, yang tidak kenal Yesus ya. Dia bilang Yesus bukan Tuhan. Ya jelaslah, karena dia tidak mengenal Yesus siapa. Karena kalau orang yang berdosa, orang yang tidak mengenal Yesus, tidak mungkin dia mengenal Yesus. Dan dia adalah anak-anak iblis. Iblis. Dan murka Allah ada di atas kepalanya. Untuk itu bertobatlah ya anak-anak yang tidak paham tentang Yesus. Tidak mungkin, saya nggak mau pakai mustahil, nanti saya dicap pakai mustahil. Tidak mungkin orang yang berdosa dekat dengan Tuhan. Karena dia adalah musuh Tuhan. Orang yang berdosa adalah musuh Tuhan. Tapi sebelumnya kita lihat topik hari ini. Jangan bersaksi dusta tentang Tuhan Yesus. Abdul, Pak Bomo ambil dari Kisah Para Rasul 1. Ini ya. Pak Bomo lupa ya. Bentar ya. Nah, sudah ada. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Kalau orang mau jadi saksi Tuhan, dia harus mengenal. Contoh, anak harus mengenal bapaknya. Tidak mungkin anak tetangga mengenal Pak Bombom. Tidak mungkin anak yang orang dari luar jauh tahu Pak Bombom. Dari dia masih kecil dia bisa lihat Pak Bombom bagaimana. Ya kan? Kami ini adalah anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Kami semua mengenal Bapa kami. Kami mengenal. Tuhan kami kenal. Masa anak tetangga yang mau bisa jelaskan? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah kita ini. Pak Bombom, hamba Tuhan yang lain, sama saudara semua yang pencinta sholatan. Semua anak Kristen. Yang takut akan Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Orang Kristen tidak semua. Siapa bilang orang Kristen semua masuk surga? Kalau dia bertobat baru masuk surga. Akan diberikan kuasa supaya dia bisa mengenal dia punya Bapa Tuhan bagaimana. Yang tidak tahu menghujat. Anak-anak Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Karena orang yang di luar Tuhan Yesus, dia berseteru dengan Tuhan. Kita buka dalam
Roma. Ya. Nanti kita kembali ke sini. Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan olehnya. Nah, demikian firman Tuhan. Kalau kita masih berseteru dengan Tuhan, kita tidak mungkin mengetahui siapa Tuhan kita. Tetap mulut lancang, bicara sembarang, tidak tahu apa-apa, hancur ambarador. Ambarador, ya. Dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapamu. Dialah pendusta. Siapakah dia? Orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, berbicara tentang Alkitab, berbicara tentang keimanan orang, tapi dia tidak mengerti. Dialah bapa pendusta segala dusta. Itu bapaknya. Iblislah menjadi bapamu. Orang yang tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui, tidak pernah merasakan jamahan Roh Kudus, dia berkata, dia bilang, Yesus begini, Yesus begini. Apakah dia anak Tuhan? Bukan. Dia anak iblis. Bukan di 1 Yohanes 3 ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Berarti orang yang tidak melakukan kebenaran itu anak setan, iblis. Setan itu di bawah, iblis itu bapaknya. Berarti setan bapaknya iblis. Iblis bapaknya setan. Ya. Kitab suci sudah jelas katakan bahwa kita ini orang berdosa. Orang yang berdosa, murka Allah itu ada di atas kepala kita. Jadi kita menjadi objek murka Allah bagi orang yang tidak bertobat, tidak mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baru Anda mau bersaksi tentang Yesus. Tidak punya Roh Kudus. Kadang-kadang menghujat. Oh, haleluya. Anda hati-hati. Ini kita bicara masalah rohani. Nanti masalah dunia sebentar. Di dalam Roma 5 ayat 9. Kita lihat. Di dalam Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kalau Anda yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus, belum Anda penebusan dengan darah Yesus, apakah Anda mau bersaksi? Orang bersaksi itu mengenal Bapaknya, dia harus ada punya Roh Kudus. Roh Kudus, zaman Roh Kudus, pada waktu lidah dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, dan dia percaya dengan hati dalam hatinya, Roh Kudus akan turun. Pada waktu pas dibaptis, pada waktu dia mengaku Yesus adalah Tuhan, jamahan hamba Tuhan. Kisah para Rasul 6 ayat 18. 8 ayat 18. Kisah para Rasul 8 ayat 16. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Roh Kudus turun. Jangan Anda bilang, katakan mau baptis sembarang-sembarang ya. Turun sendiri, baptis sendiri. Gak bisa. Harus hamba Tuhan topang tangan. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selesai. Baru Anda bisa bersaksi kemurahan Tuhan Yesus. Belajar Alkitab, baca Alkitab, tuntun, minta tuntunan Roh Kudus. Kalau Anda mau bersaksi sedangkan Anda tidak mengenal Yesus, tidak mungkin. Mustahil, pakai mustahilah. Anda orang berdosa sudah siap-siap dihukum. Murka Allah ada pada Anda, anak-anak iblis. Baca Wahyu 21 ayat 8.
Itu anak-anak iblis ini. Wahyu 21 ayat 8. Sudah jelas. Anak-anak iblis ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian dalam di lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Banyak orang tidak paham kematian kedua. Kematian kedua adalah pada waktu Anda mati tubuh, karena darah dan daging tidak punya tempat kerja di surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Anda mati, pada waktu tubuh kemuliaan Anda dibangkitkan, Anda akan mengalami penghakiman. Siap-siap berdiri di Gehenna. Sampai di Gehenna. Belum. Nah, kekalahan mati 2 kali. Berpikirlah, berpikir. Syaratnya supaya kita bebas dari hukuman neraka dan kita bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus bertobat, minta pengampunan. Itu syarat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami orang anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Karena dosa kita sudah ditebus, hukuman kita sudah ditebus di kayu salib oleh Tuhan Yesus dalam rupa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, disalibkan di kayu salib. Sehingga kita anak-anak Tuhan yang sekarang sudah enak menerima kasih anugerah. Dalam Roma 8 ayat 1. Kita buka dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya saudara-saudara. Haleluya. Amin. Amin. Untuk apa kita mau takut? Saya malam hari ini saya lanjutkan semua hasil pertanyaan semua tadi di WA. Untuk apa mau takut? Bersaksilah, belajar Alkitab yang sudah mengenal Yesus, tentu Anda akan dijamah oleh Roh Kudus. Minta tuntunan Roh Kudus, pasti dijamah. Kita akan hidup damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Kita ini anak-anak Allah, kita bisa bersaksi. Masa orang yang tidak mengenal Yesus kamu bersaksi? Kita berani bersaksi karena kita mengenal Yesus. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa bersaksi. Kita rasakan. Nanti sebentar saya jelaskan. Untuk mau bersaksi harus kita mengenal dulu Yesus Kristus. Kita nggak mengenal kok kita mau bersaksi. Contoh, Pak Cicakiler sudah mengenal Pak Bombom. Pak Bombom juga sudah tahu dia, lihat wajahnya udah tahu. Orangnya bagaimana, kurus kah, gemuk kah, pendek kah, tinggi kah, ya. Nah, jadi Pak Cicakiler gini. Loh kita kok nggak kenal kok Cicakiler? Cicakiler orangnya hidungnya mungkin pesek, ya, hitam. Padahal kan enggak. Minta maaf ya. Kita kalau mau bersaksi harus kita kenal orangnya. Atau kita tahu Tuhan. Pernah merasakan jamahan Tuhan. Jangan ngarang-ngarang. Kita kembali jadi kita mengenal Tuhan. Sudah dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 12. Kita ini anak-anak Allah. Diberikan kuasa. Kuasa apa? Roh Kudus. Dalam Galatia 4 ayat 5 juga demikian. Silakan saya cari. Kita lanjut ke Kisah Para Rasul ya. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8.
Oke. Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, menjadi saksi, otomatis rasul ya, rasul Tuhan Yesus. Rasul Tuhan Yesus telah menulis firman yang hidup. Yohanes, Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Memang murid Yesus yang mengalami adalah Matius dan Yohanes. Sedangkan Lukas siapa? Lukas adalah sahabat dari Paulus, termasuk anak rohaninya Paulus. Perbedaannya jarak tahunnya cuma 15 tahun dengan kematian Yesus. Dan dia masih, pada waktu itu murid-murid Yesus masih ada yang hidup, sehingga mereka bisa bertanya apa yang dituliskan. Kemudian Markus itu anak rohaninya Petrus, Rasul Petrus. Andai kata Lukas dengan Markus tulis salah, atau Matius tulis salah, pasti di situ Yohanes, Petrus protes. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Jadi kalau orang mau bersaksi, dia yang melihat. Nah, kami semua ini kan zaman Roh Kudus, karena ada kuasa, sehingga kami baca Alkitab bukan sembarangan. Kami bersaksi, kami merasakan jamahan Roh Kudus. Kalau Anda nggak punya jamahan Roh Kudus, bagaimana Anda mau bersaksi? Kita perhatikan di Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Ingat ya, yang pertama bersaksi murid-murid Yesus. Kita lihat terus. Tapi kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh, bentar ya, ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Nah, bagaimana mungkin orang yang bukan rasulnya menulis kitab jatuh dari langit? Bagaimana mungkin? Rasul-rasulnya yang menjadi saksi. Makanya mereka pada waktu mereka sama-sama hidup sama-sama dengan Tuhan Yesus, memberitakan firman, Yesus mengajarkan, dia menulis. Kok ada orang lain dari luar kok bilang, oh begini, kamu yang nulis, kamu palsu. Oh, aku peni. Aneh kan? Biarkan saja, karena murka Allah ada di atas mereka. Kalau begitu, kenapa Pak Bom bersaksi? Kenapa anak Tuhan bersaksi? Sedangkan mereka bukan murid-murid Yesus. Hei, kau dengar sini, dengan ayat ya. Kita buka di Kisah Para Rasul 22 itu. Kisah Para Rasul 20. Ya. 22 ayat 20. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Perhatikan, di sini aja Stefanus sebagai saksi. Padahal dia bukan dari kalangan rasul. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 20, silakan buka saudara di rumah Alkitabnya. Jangan nonton Pak Bombom, lihat Alkitab supaya kita belajar sama-sama. Stefanus ini bukan dari 12 rasul. Ya, Stefanus. Tapi dia juga menjadi saksi. Menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia percaya ada zaman Roh Kudus. Kita lihat. Kita lihat ya, bukan di ini ya, Wahyu ya. Wahyu 2:13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu
di mana iblis diam. Perhatikan ayat ini. Di sini, pada zaman Antipas, sebagai saksiku yang setia, dia dibunuh. Berarti mati apa ya? Dia bukan rasul. Dia adalah seorang Antipas, nama Antipas. Dia bukan rasul, tapi dia bisa bersaksi. Silakan baca di Wahyu 2 ayat 13. Dia bukan rasul, tapi dia bersaksi. Begitu pula dalam Wahyu. Kitab Wahyu 7 ya, kita lihat. Kita lihat Wahyu 7. Ini orang mati martir ya. Mati martir. Jadi berapa ya? 17 ayat apa? Oh, Wahyu ya, 14. Saya juga ini mati martir ya. Nah. Oh, halo ya. Sorry. Filipi 2 ya. Sebentar. Nah, di sini anak-anak Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di sini ayat-ayat ini tertulis dalam Filipi 1 ayat 21. Bagiku Kristus adalah mati adalah suatu keuntungan. Apakah dia seorang rasul? Contoh kayak kita sekarang kalau mati dalam Yesus Kristus. Kita percaya. Karena kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kita semua bersaksi. Apakah kita murid langsung? Tidak, zaman Roh Kudus. Hingga mati orang-orang yang mati martir. Itu mereka sekarang sudah bersama dengan Bapa di surga. Karena firman Tuhan ya dan amin. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Mati martir. Sama di Lukas 9 ayat 6. Jadi orang yang bersaksi kepenuhan dengan Roh Kudus, dia punya hak bersaksi. Kalau tidak bersaksi, makanya firman Tuhan katakan bersaksilah. Kalau orang tidak punya Roh Kudus baru mau bersaksi, dia mau tahu apa? Untuk menjadi saksi Tuhan, itu tidak hanya terbatas ya, hanya kepada rasul-rasul saja untuk bersaksi. Untuk orang-orang yang percaya, yang bisa disebut sebagai saksi Tuhan. Contoh seperti saya, saudara-saudara semua, bisa bersaksi karena zaman Roh Kudus. Teman-teman seiman, orang yang percaya, yang rajin baca firman Tuhan, yang mengerti, sebagai saksi Tuhan. Jangan orang yang cuma baca, asal baca saja. Tidak mungkin, karena bagaimana dia mau dituntun oleh Roh Kudus sedangkan dia masih murka Allah masih ada di atas kepalanya. Gak bisa. Kayak macam teman kita ada seberang bilang Yesus menikah. Kok bisa baca Alkitab begitu? Di mana ayatnya? Ngarang-ngarang aja. Pertanyaannya, apa itu saksi? Saksi adalah seorang saksi yang mengetahui persis kejadian atau perkara dan berbicara tentang perkara itu yang terlihat dan diketahuinya. Betul nggak? Saksi itu dia mengalami, dia melihat dalam perkara itu. Banyak orang yang bisa bersaksi. Contoh baca di pengadilan. Orang banyak bisa bersaksi. Ada kesaksian palsu, ada kesaksian asli. Ya kan? Betul nggak? Tapi kita di sini kan bisa mencari. Kalau Anda tidak mengalami zaman Roh Kudus atau Anda punya kitab tidak bagus, tidak pas dengan kesaksian Rasul, terus Anda bersaksi, Anda tidak berpikir risikonya. Contoh kalau di dalam dunia, Anda dihadapkan, terus Anda sebagai saksi, itu disumpah. Apakah Anda berani bersaksi palsu?
Kalau Anda bersaksi saksi palsu, berarti siap-siap. Belum kena pasal saksi palsu, penipuan. Nggak tahu penipuan apa, saya nggak tahu. Ya, kalau Anda bersaksi, sama firman Tuhan demikian. Anda bersaksi siap-siap, Gehenna. Antri, langsung api neraka. Bagaimana Anda tidak mengenal Tuhan Yesus, baru Anda mau bersaksi? Anda berarti seperti orang yang bersaksi tanpa melihat, tanpa merasakan jamahan Roh Kudus, tanpa punya apa yang ada sebagai pedoman. Bagaimana Anda mau bersaksi? Sedangkan Anda tidak tahu apa-apa. Anda mau melawan bapak-bapak gereja, hamba-hamba Tuhan yang sudah begitu-begitu lama mereka mengenal akan kitab mereka. Anda mau bilang Anda lebih hebat? Hei, Abdul. Saya saja masih ilmu, masih 0,0%. Masih mau belajar. Cuma karena ada zaman Roh Kudus, sehingga saya bisa melakukan hal yang begini. Tidak semua orang gampang. Makanya selalu saya minta sama Tuhan, kita memberitakan firman, apalagi di dunia YouTube ini risikonya besar loh. Besar. Kadang Pak Bomo bercanda, sanda gurau, kadang tegang, kadang marah. Ya marah-marah biasa aja, nggak pernah marah. Nggak pernah. Balik Pak Bomo menangis, karena memang Pak Bomo orangnya suka menangis. Lebih baik saya menangis. Kalau saya benar juga tetap saya minta maaf. Kalau saya salah apalagi, saya bersujud. Karena saya tidak mau. Saya tidak mau dibenci. Saya nggak mau. Apalagi bersaksi palsu. Aduh, pusing baby, pusing. Tidak tahu apa-apa kau bersaksi. Anda ini tidak berpikir kan kalau Anda berdiri di suatu depan meja hijau. Terus Anda bersaksi palsu. Ini manusia saja Anda takut. Apalagi di depan kerajaan sorga. Di atas. Di dunia saja Anda sudah takut. Apalagi di kerajaan sorga. Aduh, mampus. Berpikir 2 kali lipat. Anda tidak mengenal Yesus itu siapa. Alkitab itu harus Anda belajar. Penggenapannya, nubuatannya. Dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, Yoel, terus sampai Maliaki. Baru penggenapannya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lanjut kisah-kisah para rasul. Sampai di Wahyu. Kok Anda baru kitip, baru Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Sudah bilang Yesus. Saya mesti di Yohanes 17 ayat 3. Aduh. Pak Bomo bukan membenci saudara-saudara kami yang Abdul. Abdul itu bisa dari Kristen. Ya? Bisa dari orang yang tidak percaya Yesus. Sama. Saya hanya memberitakan kebenaran. Tidak ada untung bagi saya. Anda mau marah saya, marah Tuhan Yesus saja. Saya cuma untung satu, apa? Mahkota yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus buat kepada kami. Kami kerja cari itu, kami tidak perlu kerajaan apa, tidak perlu. Saya butuh tuh mahkota. Yang penting saya ada, ada Pak Bomo bilang, saya bilang dong, makan. Karena kalau saya lapar, otak saya sakit, kepala saya sakit. Tapi haleluya, saya percaya anak-anak Tuhan selalu membantu siaran sholat TBM 2. Karena mereka tidak mau sholat TBM 2 mandek atau bagaimana. Malam hari ini saya percaya, apabila ada Pak Bomo melakukan kesalahan, Pak Bomo minta maaf. Karena Pak Bomo tidak suka mau bicara bawa dominasi, tidak mau. Saya bicara Alkitabiah, dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak mau mengurangi, saya tidak mau menambahi. Saya tidak mau putar sana, putar sini, mengambil dari sana, terjemahan sana. Saya tidak mau. Nggak mau saya. Karena rasul-rasul sudah sampaikan dalam Alkitab. Jangan engkau menambah, jangan engkau mengurangi. Siapa yang menambah dan mengurangi, terkutuklah dia. Apabila ada orang menyampaikan Injil lain, terkutuklah dia. Tidak ada Injil jatuh dari langit.
Kita buka. Ya. Kita buka dalam Perjanjian Lama. Ya. Perhatikan di sini. Yesaya 43 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Di sini yang pertama jadi saksi siapa? Apakah bangsa lain? Apakah berubah? Apakah diambil hak kesulungan? Apakah firman Tuhan mau diberikan kepada bangsa lain? Apa mau diberikan kepada bangsa Amerika, Jerman, Jepang, atau mana? Hanya Israel. Ulangan 6 ayat 13-14. Keluaran 23 ayat 13. Mazmur 147 ayat 19-20. 2 Raja 5 ayat 16, 15-16. Yohanes 4 ayat 22-24. Roma 3 ayat 2. Hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Yahudi. Untuk itulah rasul-rasul tidak ada di luar bangsa Israel. Mereka semua orang Israel, orang Galilea. Dan kita ini anak-anak Tuhan yang dijamah oleh Roh Kudus, sudah terlepas karena beban dosa kita sudah dibayar lunas di kayu salib, sehingga kita semua bisa bersaksi. Bersaksi apa? Kebenaran. Karena kita ada jamahan Roh Kudus. Kalau Anda penuh dengan dosa, jauh daripada Tuhan, murka Allah sudah atas Anda, bicara terserah Epen. Anda lebih takut hakim yang ada di dunia daripada Anda yang di atas. Silakan. Apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi? Apa coba? Apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi? Bersaksi dan menjadi saksi. Seorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Paham ya? Seseorang bisa melakukan bersaksi ya, tanpa menjadi saksi. Bingung kan? Seorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi. Tapi seorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Kan pikir sendiri ya, bertanya bilang Pak Bom katanya apa ya? Pak Bom juga kadang-kadang bingung. Ya, tapi ingat saja ya kata-kata itu ya. Pasti orang-orang cerdas banyak. Tapi kalau yang abdul-abdul memang nggak mengerti. Tapi seorang tidak bisa menjadi saksi. Ingat, seseorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Dia orang saksi, tapi dia tidak bisa bersaksi. Paham ya? Kita buka coba contoh di Matius 5 ya. Kita buka. Firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berasa. Perhatikan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Untuk itu kalau anak-anak yang bersaksi, bukan Pak Bomo mengatakan Pak Bomo, tidak. Karena Pak Bomo ada di dunia YouTube ini supaya apa? Apa yang Tuhan berikan kepada saya menyampaikan kepada anak Tuhan yang haus akan firman. Biarlah kita menjadi terang. Kristus berkata, akulah terang dunia. Kita semua adalah Tuhan menjadi terang. Saya tidak mau mengajarkan kegelapan. Ngapain?
Kalau Pak Bobo mungkin merasa gelap, saya takut. Takut. Ya. Semua kan anak-anak mau menjadi terang. Contoh, apa ya? Tidak ada bawa api ya, saya nggak merokok. Contoh nih, contoh lah, korek lah. Ting, menyala. Nah, terus bapak-bapak pegang obor minyak tanah. Terus saya kasih menyala. Seperti kita kalau pasca ya. Kasih menyala. Satu kasih menyala. Terang nggak? Nah, itu. Kalau kami hamba Tuhan sudah terang, yang bersaksi kami sudah sebagai anak terang, kita kasih contoh keterang begini. Terang nggak? Terang. Nah, jangan dibawa ke dalam kegelapan. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Sehingga kita semua menjadi anak-anak yang terang. Haleluya. Nah, mau katakan amin. Kita perhatikan di dalam Yohanes. Apa kata Yohanes? Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Yohanes pun bersaksi. Yohanes Pembaptis bersaksi. Aku bukan Mesias. Jujur, itu orang jujur. Jadi contoh-contoh Yohanes ini kita pakai. Siapa yang tidak senang saudara? Kalau kita jujur. Siapa tidak senang? Orang tua senang kalau anaknya jujur. Suami kalau jujur, istri tambah sayang. Aduh, bapak sayang. Coba. Aduh, papa gajinya pas-pas ya, sesuai dengan dari kantor, sudah ambil slip. Coba kalau suami ini, aduh. Pasti main pokoknya di rumah itu terada kopi yang ditaruh. Orang Papua bilang, atau orang Manado bilang, ya enggak ada itu kopi, gula, makanan. Suruh, makanannya mana? Ambil sendiri, bikin sendiri, masak sendiri. Apa? Bapak-bapak itu. Pakaian kotor nih, cuci sendiri. Pasti ada maunya, pasti istri marah. Ya kan? Kalau tidak jujur. Jadi kita harus bersaksi itu jujur. Jangan saksi abal-abal. Ya, untuk bapak-bapak itu. Kalau terima kasih ibu-ibu ya, kasih semua ya. Nanti yang lebih-lebih itu pasti istri saya ya. Tidak mungkin kalau gaji suka istri, tidak mungkin istri tidak kasih dompet. Nanti coba lihat suami-suami kasih uang kepada istri. Pasti, jangan dimarah. Pasti mau keluar, pasti coba buka dompet. Pasti ada aja di slip. Mungkin 1 lembar kah, 2 lembar kah. Ya kan? Kan kita sudah satu daging. Gak mungkin istri biarkan suami keluar kosong-kosong. Gak mungkin lah. Ya, kasihan nanti kan sebentar yang bisa suami lompat jendela sebelah lagi. Ya kan? Nah. Jadi istri itu saling mendukung dengan suami. Dan suami jangan kurang ajar. Kalau Anda macam-macam, doa Anda akan tidak tersampai. 1 Petrus 3 itu. Nah, Yohanes pun bersaksi bahwa dia bukan Mesias. Kita lihat dalam Yohanes 1 ya. Lanjut ya. Ayat yang ke-26. Perhatikan. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia, Yesus, yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes saja bersaksi. Membuka kasut Tuhan Yesus saja, dia tidak berani. Apalagi Anda sekarang yang Abdul. Ngeri tahu. Ngeri. Macam-macam lagi. Saya tidak habis pikir. Anda tidak mengenal Yesus. Anda bisa bersaksi palsu. Di dalam dunia Anda takut. Di atas. Yang punya, yang menyelamatkan kita semua nih. Yang memberikan kita nafas kehidupan. Anda tidak takut. Tambah murka Allah ada. Bertobatlah saudaraku. Kita lanjut ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang ku maksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku
akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah. Yohanes Pembaptis, inilah Anak Allah. Anda kok tidak mengaku? Haleluya. Apakah itu Anda mau tidak percaya lagi? Oh, Yesus udah dahsyat. Haleluya. Yohanes yang bersaksi. Kita lihat. Di sini jelas dikatakan di dalam ayat. Perhatikan. Ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, ia tinggal di atasnya. Pada waktu Yesus dibaptis, 3 sosok yang hadir. Anda kalau kita jelaskan itu, Anda bilang, ngarang-ngarang. Oh, itu ya. Bapa, suara Bapa, Yesus, Roh Kudus dalam bentuk merpati. Apa yang hadir di situ? Yohanes saja katakan, inilah Anak Domba. Kita buka dalam Yohanes 3 ayat 30. Perhatikan ini kata Yohanes. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Maksudnya apa sih ayat ini? Yohanes bersaksi. Kita semua tahu bahwa Yohanes adalah Yohanes Pembaptis. Berbeda ya, Yohanes yang murid Yesus dengan Yohanes Pembaptis beda ya. Harus kita pisah. Yohanes bersaksi, Yesus akan semakin dikenal. Dia adalah Tuhan. Akan namanya terus karena dia memang Tuhan. Kalau Yohanes, dia kan hanya Yohanes Pembaptis, rasul. Orang bilang nabi. Ya, kalangan yang lain. Kristus harus menjadi pusat kesaksian bagi kita. Saudara, saya semua, kita semua menjadi saksi Tuhan, yaitu Kristus. Ada dalam diri kita. Atau menjadi saksi di dalam gereja. Atau menjadi saksi sebagai hamba Tuhan. Contoh. Sekarang Pak Bobom semua mengenal Pak Bobom hamba Tuhan. Pelayan. Apakah nanti kalau orang ketemu Pak Bobom di pasar atau ke Jakarta, saya ketemu Ciler atau Pak Timothy atau Pak Lobo, saudara saya. Apakah nanti teman-teman ketemu saya bilang, coba panggil Pak Bom atau hamba Tuhan kita terlepas dari nama kita Pak Bom gitu? Apa hamba Tuhan Pak Bom? Pasti kan? Pasti ada terikat. Pasti terikat. Terikat. Jadi pesan saya, dimanapun kita berada,
ceritalah tentang kemuliaan Tuhan. Bersaksilah. Di mana ada orang Kristen, di mana di situ ada anak Tuhan, tidak akan lepas pasti selalu memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita semua besarkan nama Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan siapa yang kami sembah. Kalau mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang masih ada bara dengan murka Tuhan, siap-siap. Karena kita mengenal Tuhan kita. Yohanes saja bersaksi bahwa melepaskan kasutnya saja aku tidak layak. Yohanes tidak layak. Karena dialah Tuhan. Dia tahu anak domba Allah. Dia tuju. Kenapa Anda susah sekali menerima? Di dalam Alkitab sudah jelas. Anda mau merasakan, oh nanti Tuhan datang dulu. Anda berpikir bahwa Tuhan mau datang kepada Anda kalau Anda tidak buka hati. Tidak bisa, saudaraku. Firman Tuhan sudah jelas. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bagaimana Tuhan bisa memilih kamu kalau kamu gak buka hati? Contoh, suatu perusahaan yang dipimpin oleh cicak killer. Terus dia tidak bikin suatu pengumuman, penerimaan pegawai. Apakah kalau tidak ada tanda itu kalian bisa datang? Karena membuka. Kadang-kadang Pak Bombong bingung ya. Orang gak tahu apa-apa mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Untuk itu pesan saya kepada anak-anak Tuhan, khususnya orang Kristen. Rajinlah beribadah, jangan di rumah. Kalau memang protokol dari pemerintah, turutilah. Karena itu memang aturan. Aturan. Jangan melawan pemerintah. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dalam dunia. Karena apa? Kalau tanpa pemerintah, berarti Anda tidak menghargai Elohim Abraham Ishak. Jadi pesan saya untuk Abdul, kalau Anda mau bersaksi, bersaksilah kalau Anda sudah tahu. Jangan menjadi saksi dusta. Karena Anda semakin bersaksi dusta, murka Allah akan menghanguskan Anda. Karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Jangan coba-coba main dengan Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Jangan coba-coba. Kita kalau mau bersaksi, jangan bersaksi yang bohong-bohong. Karena Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah yang menghanguskan. Gak percaya? Silakan buka Ibrani 12 ayat 29. Silakan buka Ibrani 12 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua mendapatkan berkat kasih karunia. Biarlah kita belajar, jangan kita bersaksi palsu. Ya, bisa bersaksi palsu tentang Tuhan. Jangan bersaksi palsu kepada istri kita atau kepada suami kita, saudara kita, kepada siapapun juga. Marilah kita belajar menjadi orang yang jujur. Karena kita orang menjadi orang yang jujur, Tuhan saja sayang kita. Istri kita sudah sayang, suami kita sayang, apalagi Tuhan Yesus. Jelas Tuhan Yesus akan sayang kita. Melebihi apapun. Kita meninggalkan segalanya dunia saja. Saya saja kadang-kadang kalau Tuhan bilang, lepaskan semua. Saya lebih ikut Tuhan Yesus. Yang penting Tuhan Yesus membawa saya kemana, saya ikut. Tidak kata pakai tetapi, tidak ada. Sampai mati di situ, sudah mati di situ. Ya tidak begitu juga lah. Jangan orang, oh kita undang Pak Bomong. Terus undang Pak Bomong, terus sengaja mau kasih mati saya. Saya kan bukan orang bodoh. Masa saya pergi baru saya tidak makan?
Apalagi Pak Bobong gemuk. Ya, ya. Oke, haleluya. Kita bercanda ya. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Nah, pesan saya tadi ada kasih titip pesan Pak Bombong. Kalau tiba-tiba kita tidur, terus ada bunyi yang begini, sebut saja darah Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Tolak dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan. Oke, anak-anak Tuhan, damai sejahtera.